Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang membebaskan hidup kita, yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap setiap pesan Tuhan, mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jemaat dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose untuk senantiasa hidup di dalam Dia, di dalam Kristus. Jadi ketika kita sudah percaya Yesus, kita pun harusnya senantiasa hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus artinya bahwa kita di dalam segala aspek hidup kita selalu menjadikan Kristus ini menjadi pegangan. Dikatakan hendaklah kau berakar dalam Yesus Kristus. Berakar dalam Dia. Nah, akar ini kan kalau dalam sebuah tanaman atau pohon, dia yang mencari sumber makanan. Nah, artinya sumber kehidupan itu di dalam Kristus. Kalau hidup kita dihubungkan dengan hidup kita ya, pohon itu sumber makanan dapatnya dari akar. Nah, artinya akan menemukan sumber makanan. Nah, demikianlah hidup kita berakar seperti pohon itu. Kita nempelnya sama Kristus dan dibangun di atas Dia. Nah, kalau bicara dibangun di atas Dia, artinya bangunan itu ya, di bawahnya ada yang namanya pondasi. Nah, di atas pondasi lah bangunan itu dibangun. Nah, Kristus hendaklah jadi pondasi dalam hidup kita. Kalau Kristus pondasi hidup kita, kita kokoh, tidak akan goyah. Sekalipun ada banjir, sekalipun ada badai, bangunan itu akan kokoh berdiri kalau pondasinya kuat. Dan Kristus adalah pondasi yang kuat bagi hidup kita. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Semakin hari, dari waktu ke waktu. Ya, dengan kita banyak belajar firman Tuhan. Dengan kita banyak merenungkan firman Tuhan. Maka kita akan semakin teguh dalam iman. Kita tetap kuat di dalam iman. Ya, karena apa? Tadi ya, akar kita dalam Kristus. Pondasi kita adalah Kristus. Sehingga kita teguh di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan. Kalau akar sebuah pohon kuat, ya sekalipun kadang ada badai datang, dia akan tetap teguh berdiri dan tidak akan roboh. Demikian juga dengan bangunan tadi ya, kalau pondasinya kuat, ada badai,
Karena sekalipun dia tidak akan rubuh. Seperti Yesus pernah menggambarkan ya. Orang yang mendengarkan firman-Nya itu ya. Seperti orang yang bangun rumah di atas batu karang. Di atas pondasi yang kuat. Nah, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah ini, jadi semua yang terjadi dalam hidup kita itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena dari dasarnya aja dah Tuhan Yesus. Semuanya ada dalam Kristus Yesus. Sehingga apapun yang terjadi, kita percaya kita akan tetap kokoh, tetap teguh. Iman yang tidak tergoyahkan. Sehingga hati kita sudah semestinya melimpah dengan syukur. Berterima kasih kepada Tuhan yang telah senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Kalau kita punya Yesus Kristus dalam hidup kita, sebetulnya kita akan jadi orang-orang yang teguh selama kita tetap tinggal di dalam Dia, ya, berakar di dalam Dia, ya, dibangun di dalam Dia. Jadi artinya Dia yang menjadi sumber segalanya bagi hidup kita. Ya, akar yang kuat, pondasi yang kuat, itulah Yesus Kristus bagi hidup kita. Nah, kalau sudah demikian, maka tidak ada hal yang lain selain mengucap syukur dalam segala hal. Artinya segala hal ini bukan hanya bicara tentang hal yang baik saja. Mungkin kadang ada badai, mungkin kadang ada masalah, mungkin juga ada kesedihan, mungkin kita ngalami gagal, mungkin kita ngalami ya katakanlah kurang beruntung. Tetapi di balik semuanya itu selama kita ada dalam Kristus, kita mau percaya bahwa kita tetap akan teguh. Kita tidak akan tergoyahkan. Kita tidak akan rubuh. Seperti pohon yang akarnya kuat. Seperti bangunan yang pondasinya kuat. Demikianlah kiranya iman kita di dalam Kristus Yesus. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami masalah, engkau dalam pergumulan, sadari betul. Ya, pastikan bahwa engkau berakar dalam Kristus. Pastikan engkau punya pondasi Kristus Yesus. Sehingga apapun yang engkau alami, itu tidak akan membuatmu menjadi lemah. Tidak akan membuatmu menjadi goyah, apalagi sampai rubuh. Tetapi engkau akan tetap kuat. Sebab Dia yang menjadi pondasi, Dia yang meneguhkan dan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Sungguh Tuhan, kami mau jadikan Engkau menjadi dasar bagi hidup kami. Ketika kami menghadapi segala sesuatu, kami mau percaya selama kami ada di dalam Engkau, selama kami melekat kepadamu, kami tidak akan goyah. Sebab Tuhan yang menopang kami, memberi kekuatan kepada kami, memampukan kami. Karena sesungguhnya Tuhan menetapkan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau yang terus menolong kami, menguatkan, meneguhkan kami akan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan dari segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.